lokal mah roti sobeknya kurang hot gitu. Aduh. Cowok lokal juga udah bukan sembarang cowok lokal atau para Assalamualaikum. ganteng. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waduh. Duduk Pak Ustadz. Iya, iya, Ini iya, kenapa iya. aku datang tadi Kenapa ini? ditutupin? Lagi lihat apa? Diumpet-umpet kan. Itu biasa lihat foto aja di Instagram. Foto Oh, apa? ganteng. Cowok, foto cowok. Tadi kok Cowok. aku lihat nggak pakai baju, cuma pakai celana. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Coba kenapa dia kasih tahu kenapa itu? Ih, gampang kan? Bagus. Waduh, Emang kalau cowok juga gak pernah lihat foto cewek-cewek Iya, seksi sering di banget Instagram. tuh. Sering juga kan? Jangan kena Pak Ustadz, lihat nih Pak Ustadz. Ada yang keciduk nih ngelihat Iya, foto iya. cowok kelihatan aurat Pak Ustadz. Masya Allah. Aduh Pak Ustadz, astagfirullah. gimana nih Pak Ustadz? Parah nih, parah. Aduh, Iya, pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mohon maaf pemirsa ya. Diawali dengan sedikit fenomena nih, ketahuan keciduk nih pemirsa. Dan tentunya pemirsa hari ini bertemu lagi bersama kami bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Tentunya kita kembali lagi untuk membahas seputar hal-hal yang dapat memberikan ilmu baru kepada pemirsa yang ada di Tentu rumah. dong. Bersama saya Yuda Putra Pratama. Bersama saya Amelia Salsabila. Sama saya Seira Agnes Nabila. Dan di tengah-tengah kita telah bersama Pak Ustadz Agung. Ya, Alhamdulillah. Sehat Pak Ya. Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Tetapi nih ya mohon maaf nih Pak Ustadz. Kita Ya, baru ya, sampai ya. sudah disambut dengan fenomena keciduk nih Pak Ustadz. iya. Aduh Syera tadi katanya lagi lihat cowok-cowok Korea Pak Ustadz. Terus juga tadi Teh Amel lagi lihat cowok-cowok Indo lokal katanya nih. Tapi ya kelihatan auratnya nih Pak Ustadz. Itu tuh gimana Pak Ustadz kalau seseorang Iya. wanita ataupun seorang pria yang melihat aurat tanpa sengaja Pak Ustadz? Nah, gini. Bahwa di dalam hadis ya, Rasulullah menyampaikan bahwa seluruh tubuh kita itu bisa jadi bagian dari zina. Ya kaki, ya tangan, ya mata, ya mulut, ya telinga, ya hidung itu Iya. bisa jadi bagian dari zina. Waduh. Waduh. Apalagi gitu ya, yang dikatakan zina sesungguhnya itu kata Rasulullah disebutkan ya, Rasulullah SAW menyampaikan itu apabila bertemunya dua lubang. Ketika bertemunya dua lubang itu adalah zina yang hakiki, zina sebenarnya zina. Gitu ya. Jadi dalam tanda kutip di sini kalau kita tahu dua lubang itu tahu ya, istilahnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, nah itu Iya. disebut zina hakiki. Zina Nah, hakiki. bagaimana nih zina mata nih yang Iya, tadi betul. gitu ya? Betul. Nah, kalau dalam kitab Ilya'ul Mudin ini ada sedikit para ulama itu sangat menyayangi umatnya. Nah, sehingga memberikan satu nilai-nilai nilai-nilai ibadah lah istilahnya ya. Iya. Nah, ketika nanti ada seseorang, nah ini memang disampaikan oleh ulama itu pasti Rasul juga mengerti suatu saat umatku tuh pasti seperti ini. Karena Rasulullah itu sudah berbeda ya. Rasulullah dengan kita berbeda, dia betul-betul orang-orang yang dimaksum, dia diutus oleh Allah gitu. Betul-betul berbeda. Betul. Makanya pada suatu saat pasti umatku akan menemui hal yang demikian. Waduh. Gitu. Tapi nih Pak Ustadz ngomongin soal zina mungkin ya. Kenapa tuh zina mata mungkinnya dilarang sama Islam gitu? Kenapa tuh Pak Ustadz? Memang gini, secara psikologi manusia itu ternyata yang menggerakkan seluruh kita tuh dimulai dari mata, sensornya. Oke. Dari mata. Nah, dari mata ini yang terkadang itu ada timbul angan-angan, Iya. muncul ke hati sehingga ada keinginan gitu. Dilihat, kemudian diolah jadi angan-angan, jadi keinginan. Nah, ketika ada keinginan ini yang jadi berbahaya itu. Kalau dia tidak memiliki ilmu untuk mengelolanya, terjerumus. Gitu. Timbullah tadi zina yang lainnya. Nah, tapi dalam Ihya Ulumuddin kitab itu dinyatakan tidak menjadi suatu zina apabila memang, mohon maaf gitu ya, Iya. terlintas saja ngelihatnya gitu, tidak sengaja, Iya. tidak menatap, tidak menikmati. Ya. Betul. Kalau tadi kita melihat foto menikmati itu hati-hati, Nah, hati-hati itu tadi sampai karena kita kan ketawa-ketawa. menikmati. Iya. Gitu. Aduh. Tapi kalau misalkan kita begini nggak sengaja, ada itu kelewat lagi nggak masalah. Oke. Karena kata itu belum termasuk kategori zina gitu. Tapi kalau kita menatap, menikmati, oh itu zina. Nggak boleh ya. Seperti itu. Gitu tuh ternyata. Jadi yang sebenarnya
seperti fenomena kalian tadi itu seperti menikmati sekali sampai fokus kami datang aja Iya. kaget. Nah itu ternyata terkontaminasi zina mata. Aduh, Hati-hati, aduh, kalian aduh, kurang-kurangin. aduh. Iya, Yuda, siap. Iya. Tapi nih Pak Ustadz ngobrolin soal zina mata. Sebenarnya apa aja sih yang masuk ke dalam kategori zina mata gitu? Selain mungkin tadi menikmati dan Betul. Ya. memandang Kalau begitu zina ya. mata tidak lain memandang saja ya, memandang. Hmm. Kemudian dari memandang itu timbul rasa tadi menikmati dalam hati. Nah, ketika menikmati itu zina timbul. Apa saja yang kita lihat? Biasanya kalau zina itu terjadi dikatakan zina kalau yang memang yang dilihatnya itu adalah, mohon maaf, itu lawan jenis. Gitu. Tapi kalau misalkan Yuda ketemu Yuda, Yuda Iya. ketemu Yuda, gitu Iya. ya, Pak Ustadz. gitu ya. Nah itu ada kategori belum disebut zina, karena iya, Yuda iya. kan ketemu dengan muhrimnya atau mahramnya gitu ya. Ya, jadi tidak ada ininya gitu. Nah yang disebut Oke. zina itu tadi beda jenis, beda lawan jenis, dan yang disebut zina itu bisa kategorinya itu manusia gitu. Jadi Iya. kalau kita dengan hewan, kita melihat hewan gitu, Mm-mm. itu belum tentu zina, Zina, gitu ya. betul, Tapi betul, zina Pak itu kalau tadi digambarkan lah sesama makhluk kita. Oke, Lawan tapi ini jenis. saya mau tanya nih Pak Ustadz ya. Misalnya zina mata itu Pak Ustadz tersendiri itu apakah termasuk ke dalam dosa besarkah atau tidak Pak Ustadz? Dalam satu kajian itu salah satu bagian yang memupuk dosa menjadi besar ya zina mata. Tapi dosanya kan kecil. Iya, oh iya, Karena betul, sering jadi besar. Oh, betul, menumpuk betul, ya. betul. Iya, iya. Nah makanya Rasulullah mengajarkan tuh sangat hati-hati sekali dengan pandanganmu. Apabila kita melihat seseorang gitu ya, terbuka auratnya, maka hendakkan palingkan mata. Oke. Palingkan, kalau nggak kita tertunduk gitu. Itu silahkan. Nah, beberapa ulama juga mengajarkan kalau kita dalam satu riungan, misalkan saya mengajar ada mahasiswi atau apa gitu, itu belum termasuk kategori zina mata, karena dalam pendidikan kita dalam bertausiah gitu ya, Oh betul betul. belajar. Betul. Oke, seperti yang kita ketahui bersama nih pemirsa, sebenarnya zina mata itu adalah sebenarnya dosa yang paling mudah kita dapatkan ya kalau tidak Iya. menjaga pandangan ya Pak Ustadz ya. Sekali. Dan tentu saja nih kita harus pintar-pintar menjaga nih ya. Betul. Sudah dengar harus pintar-pintar Iya. menjaga, harus dikurang-kurangin gitu. Tetapi nih pemirsa, pembahasan kita hari ini sangat menarik dan bermanfaat nih bagi pemirsa yang ada di rumah. Iya. Tentunya jangan kemana-mana dan tetap bersama kami bersama Senja Berkah. Pasti berkah. berkah.